Ternyata banyak orang yang hijrah karena terlilit hutang. Saking greget nih, Mas sudah jatuh tempo besok ya. Lagi-lagi Mas, katanya sekarang besok ya. Orang ketika nagih berulang kali, ngoten niku gregeten apa mboten? Wis ra karu-karuan. Kadang sing isin niku dudu sing duwe utang, tapi sing utangi isin ape nagih iku. Kalau kita bersandar pada bangunan, bangunan bisa roboh. Kalau kita bersandar pada pejabat, bisa pensiun. Kalau kita bersandar kepada pohon, bisa tumbang. Kalau kita bersandar kepada orang tua, akan mati. Warisannya banyak, kok waris ku entek. Kalau kita bersandar kepada teman, akan terjadi masalah. Maka bersandarlah kepada Zat yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah. Kalau ada madhab yang terbaik adalah madhabnya Soekarno, tanah suci yang paling suci adalah Indonesia, yaitu kudu hijrah secara i'tiqad. Sing orang guyu gak paham. Wong nek ngumpulno duit terus iku tambah sugih apa tambah melarat? Ya karek medit apa luman? Nek ngumpulno dibarengi karo luman bertambah, la in syakartum la azidan. Karena banyak orang mengira dengan dia menggenggam dia akan semakin kaya. Buktine tidak. Orang semakin menggenggam tidak mau mengeluarkan, itu semakin tersiksa dan miskin. Surat An-Nahl ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Bala wa'dan 'alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. Orang-orang kafir bersumpah atas nama Tuhan dengan segenap sumpah, dengan sepenuhnya sumpah. Apa sumpahnya? Bahwa Allah tidak akan pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Bala, Allah akan membangkitkannya. Wa'dan alaihi haqqan, Allah berjanji bahwa kebangkitan ketika setelah kematian itu benar. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi sesungguhnya kebanyakan dari para manusia tidak mengetahuinya. Untuk apa dibangkitkan? Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fih. Untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka sengketakan, yaitu tentang antara dibangkitkan dan tidak. Waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Dan untuk menjelaskan, memberi pengertian kepada orang-orang kafir bahwa mereka sesungguhnya orang-orang yang berdusta. Asbabun nuzul ayat ini turun ketika terjadi persengketaan dua orang. Satu orang mukmin, dua orang kafir. Kebetulan ini wong mukmin sugih, kaya. Kemudian ada orang kafir datang. Datangnya orang kafir ini untuk berhutang. Kira-kira sampean jadi wong mukmin, duwe tangga kafir, terus utang ning sampeyan, kira-kira diparingi napa mboten? Diberi apa tidak? Diberi. Apik tenan sampean. Bolehkah memberi hutang kepada orang kafir? Boleh. Muamalah dengan orang kafir dalam hal urusan duniawi itu diperbolehkan. Sampean mergawe ning nggone Cina, Nagara tukang ngangkuti wesi boleh. Kita jual beli dengan orang Cina boleh, dengan orang kafir boleh. Ini sebagai rahmatnya agama kita.
Seandainya muamalah transaksi tidak diperbolehkan dalam hukum syariat, haram kabeh. Tuku mobil yo haram. Mobil saka Toyota iku nggone Jepang iku wong kafir. Shinto agamane. Kita beli Daihatsu dari mana? Jepang mana? Lah yo gak sida numpak motor sampean. HP tuku R3 Beat, Honda Beat yo haram. Karena apa? Buatan orang kafir. Tapi Islam mengajarkan kepada kita rahmat bahwa muamalah, transaksi jual beli, hutang piutang dengan orang kafir itu diperbolehkan. Makanya sebagai bentuk rahmatnya, orang kafir ini hutang sama orang mukmin dikasih. Sampailah jatuh tempo. Saking greget nih. Mas sudah jatuh tempo besok ya. Lagi-lagi Mas katanya sekarang besok ya. Orang ketika nagih berulang kali ngoten niku gregeten apa mboten? Wis ra karu-karuan. Kadang sing isin niku dudu sing duwe utang, tapi sing utangi isin ape nagih iku. Sampai terjadilah sumpah. Orang mukmin ini mengatakan kepada orang musyrik, orang kafir ini, demi Allah yang aku nantikan kasih sayangnya Allah setelah kematianku. Jadi cara saking gregeten nih, wis saiki ora buk saurilah sok ben penting aku dikei nikmat karo Allah sakwise aku mati. Lah, wong kafir mau kalah. Alah aku yo sumpah, sok wong mati ora urip neh. Wong mangkel no wong to. Iki wong duwe utang kok nyali tenan. Jadi orang mukmin bersumpah atas nama Allah bahwa setelah kematian aku akan mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi orang kafir ini mengatakan bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atullahu may yamut. Orang kafir ini bersumpah demi Allah bahwa sudah tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Tulang wis dembelesat, jasad sudah hancur. Bagaimana mungkin bisa dihidupkan? Mereka lupa bahwa sebelum jasad ini ada, kita tidak berupa apa-apa dan kita bisa wujud. Ibaratnya asale ora ana lempung, terus kue gawe omah-omahan utawa lemah-lemahan wong-wongan saka lempung, terus lempung iki ajur, kira-kira untuk mengembalikan lagi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah karena perangkatnya sudah ada. Nah ini juga begitu, mestinya sulitnya menurut kita dibangkitkan dari alam kubur, dihidupkan setelah kematian, itu lebih sulit untuk menghidupkan sesuatu yang belum ada materi sebelumnya. Awak sebelum kita ini tidak ada materi apa-apa. Nah ini kita setelah kematian sudah ada materi, sudah ada tulang belulang, sudah ada asalnya jasad, tinggal menghidupkan. Makanya dijawab sama Allah, bala, aku akan menghidupkan. Iya, aku akan menghidupkan. Wa'dan alaihi haqqon. Kebenaran orang hidup setelah kematian itu akan nyata. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi banyak sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Bala wa'dan alaihi haqqau walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Kenapa harus ada? Coro sampean milih. Penak ndiyo ono kematian, ada kehidupan setelah kematian atau tidak ada kehidupan setelah kematian. Coro kuwe oleh milih sing ndi? Tenan. Kok kaya ragu modele. Enake piye jajal? Ada balasan. Iki gak bakat beling iki. Sing uteke rada mbeling mesti ngene, kaya penak urip wae ya. Kehidupan setelah kematian itu lebih indah, lebih baik, lebih nikmat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih abadi. Ad-dunya darul bala, dunia ini tempat di mana orang diuji dengan kesulitan. Nggon kesulitan iku dunya. Utang ora nyaur ya ning dunya. Transaksi muamalah
transaksi kerjasama nipu panggoke ning di dunya. Di akhirat sudah enggak ada lagi nipu. Kamu sebenarnya orang benar, tapi kamu punya musuh orang yang salah. Kemudian hakimnya dikasih amplop. Akhirnya yang salah menjadi benar gara-gara ada amplop. Itu tempatnya di mana? Dunia. Yang mestinya jadi pegawai itu kamu. Yang lain ini nilainya jeblok. Tapi gara-gara kamu nggak punya amplop, yang nilainya jeblok punya amplop, akhirnya yang jadi yang nilainya amplop. Itu tempatnya di mana? Dunia. Lah ngono kok mbok pingini iki. Di akhirat nggak ada seperti itu. Di akhirat itu bagi orang mukmin yang ada adalah kenikmatan. Gak ono bojo cerewet, gak ono bojo judes, gak ono maratuwa sing mokong, gak ono tangga sing komentar kaya netizen. Di sana itu linear, tetangganya baik semua. Allahumma amin. Penak sakwise mati apa ning alam dunya? Sakwise mati. Linubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi. Kenapa Allah membangkitkan orang setelah kematiannya? Ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang persengketaan ini. Orang kafir meyakini nggak mungkin tulang belulang dihidupkan kembali. Kita meyakini pasti hidup. Sok ben ngerti. Wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Nanti orang-orang kafir akan tahu bahwa ternyata kehidupan setelah kematian itu benar. Mereka akan tahu mereka berdusta. Makanya sering kalau cerita akan kalau seneng kali komentari Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali itu ditanya orang-orang kafir, "Li Ali, kowe kok jengkang-jengking sholat poso riyadhah, sholat poso riyadhah. Nanti tahu-tahu kamu mati dan tidak ada surga, tidak ada neraka, apa yang terjadi terhadapmu?" Oleh kesel tok ning alam donya, sholat jengkang-jengking, poso ya lesu, bareng ngono gak ono swarga. Piye nasibmu? Apa jawab Sayyidina Ali? Apa bedanya aku dengan kamu di dunia? Kowe oleh kelon karo bojo, aku ya oleh. Kowe gawe omah apik, aku ya oleh. Kowe numpak kendaraan, aku ya oleh. Di dunia aku dan kamu tidak ada bedanya. Tapi sing medeni nek wis kadung neraka no tenan lara kowe yakin. Kalau memang neraka itu betul-betul ada, maka yang mengkhawatirkan itu kamu. Kalau aku sih nggak masalah. Aku di dunia mendapatkan apa yang seperti kamu dapatkan. Paham ya maksudnya? Waliya'lamal ladzina kan kafaru annahum kanu kadzibin. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama qauluna angin pestine utawi ucapan ingsun li syai'in maring suwiji-wiji idza aradna ing dalem nalikane ngarepaken sapa ingsun hu ing syai' annakula ing yen to ngucap sapa ingsun lahu maring syai' kun wujuda sapa sira fayakunu mangka wujud apa syai'. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapanku, firmanku, ketika aku menghendaki mewujudkan sesuatu, maka aku cukup mengucapkan kun fayakun. Kun fayakun iku ora kok Gusti Allah ning gawe apa kun ya ora. Dalam beberapa tafsir diceritakan bahwa kun itu sebagai simbol bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Bukan kok terus aku iku nek gawe kun ya ora ngono maksudnya iku. Paham nggih maksudnya nggih? Soalnya kemarin ada penistaan agama di Indonesia ini sering terjadi penistaan agama. Kun fayakun iku diibaratno disamakan dengan simsalabim. Apa? Bim salabim atau simsalabim? Kalau bim salabim itu tipuan, artinya tipuan sesuatu pandangan mata yang ditipu oleh satu gerakan,
ditutupi oleh sesuatu yang kita tidak menyadarinya. Iku bim salah bim. Kun fayakun itu firman Allah terhadap sesuatu. Tapi makanya kula seneng komentar-komentar mufasir niku ya ora kok Gusti Allah nek wujudnya sesuatu terus bilang kun ya enggak. Artinya kun fayakun itu sebagai bentuk perwujudan bahwa Allah qadirun ala khalqi kulli syai'in. Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu. Iku artinya kun fayakun. Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Yang nomor loro, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu menciptakan segala sesuatu dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, hati ini akan menjadi tenang. Karena kita punya sendenan sing ora ono halangan sing jenenge Gusti Allah. Kalau kita bersandar pada bangunan, bangunan bisa roboh. Kalau kita bersandar pada pejabat, bisa pensiun. Kalau kita bersandar kepada pohon, bisa tumbang. Kalau kita bersandar kepada orang tua, akan mati. Warisannya banyak, kok waris ku entek. Kalau kita bersandar kepada teman, akan terjadi masalah. Maka bersandarlah kepada Zat yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah. Makanya kun fayakun iku wujude ora kok Gusti Allah nek kepingin menciptakan sesuatu, kun bukan. Kun itu sebagai simbol bahwa saking berkuasane Gusti Allah nek kepingin ngersakno apa-apa kun. Allah menciptakan langit. Allah menciptakan Nabi Isa yang tanpa bapak. Kun fayakun. Allah menciptakan Nabi Adam. Kun fayakun. Kalau kita meyakini tentang iradah dan kudrohnya Allah, hikmah daripada kun fayakun ini, pasti hati akan menjadi tenang. Kemudian kita bersandar kepada Allah. Dari sandaran inilah akan wujud istijabatud doa, dikabulkannya permohonan. Makanya innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Mantep nek donga kun fayakun. Kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari orang miskin. Mungkinkah kita bisa menjadi kaya? Mungkin. Ayate kun fayakun. Banyak orang yang miskin hidupnya menjadi kaya. Bisakah dari orang yang rakyat jelata kemudian menjadi seorang alim dan menjadi seorang ulama? Kun fayakun. Makanya Syekh Masyisyah itu kalau berdoa, Allahumma alhiqni binasabih wa haqiqni bihasabih. Ya Allah, pertemukan aku dengan nasabnya Rasul. Wa haqiqni bihasabih, dan angkatlah, nyatakan aku seperti derajatnya Rasul. Mane kiai-kiai sing gak duwe nasab wiridane yo ngono ki, Allahumma alhiqni binasabih wa haqiqni bihasabih wa arifni iyyahu ma'rifatan aslamu biha mim mawaridil jahl. Kowe gak apal? Yo pantes ra dadi kiai. Iku diwiridane kiai sing ora duwe nasab. Dalem oh dikawiti. Iya. Engko tuku kitab Majmu'ur Rasail njaluk bocah. Niki ndi sing diwiridno Pak Kiai? Oh iki. Jadi kita bisa saja menjadi rakyat, menjadi orang awam, anake wong tani, anake wong sing ora tau ngaji misalnya. Bisa jadi dengan berdoa Allahumma alhiqni binasabih. Ya Allah, aku ini anaknya orang biasa, tapi di kenyataannya pertemukan nasabku dengan nasabnya Nabi. Wa haqiqni bihasabih. Kalau memang tidak bisa nasab secara genetik, ya nyatakan derajatku sama dengan derajatnya turunan para nabi. Nek sampean yo gung tau blas. Mulane cek dadi Bilal terus. Delongkas wis takon persamaan kiai. Wiridno kok langsung persamaan. Diluk. Ya. Ora wani wiridno deh. Nggih. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Tidak ada keraguan. Siapapun Anda, kalau meyakini bahwa ketika Allah berkehendak, ketika Allah memutuskan kun fayakun terjadi, terjadilah. Siapapun kita. Sehingga dengan ini kita punya sakinatul qalbi, punya ketenangan hati. Yang dari ketenangan hati ini akan melahirkan yang namanya istijabatud doa. Akan dikabulkannya doa. Ini ayat selanjutnya ini yang menjadi lama pembahasannya.
Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah. Mangke kula terangke tentang hijrah di jalan Allah. Berhijrah karena membela agama Allah atau karena di jalan Allah. Setelah mereka dianiaya, setelah mereka dizolimi, maka sungguh aku akan menempatkan mereka di dunia ini di tempat yang baik. Wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Hijrah itu secara lugat artinya apa? Pindah. Berarti artinya sapa wong pindah karena membela Allah, membela agamanya Allah. Setelah mereka di satu tempat teraniaya, maka aku akan memberinya tempat yang lebih baik di dunia. Hijrah itu ada dua. Satu, hijrah yang bermakna makaniyah. Hijrah makaniyah itu berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah pernah melakukan hijrah pertama dari Mekah menuju ke Habasyi, Ethiopia kalau sekarang. Kemudian Rasulullah pernah lagi di Taif. Tapi Taif itu tidak rangka dalam hijrah. Di Taif itu karena diembargo. Yang ketiga, Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Siapa yang berpindah? Orang-orang yang hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena membela agamanya Allah. Setelah mereka mendapatkan penganiayaan, aku akan beri tempat yang lebih baik. Akhirnya kota Madinah menjadi tempat yang baik setelah Rasulullah dianiaya di Mekah. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Clear banyak terjadi. Kalau beberapa kali ketemu orang-orang Jawa di Kalimantan, di Sumatera, di Makassar, ketemu dengan orang-orang Jawa di sana. Uripe makmur-makmur, ayem-ayem, ibaratnya neng Jawa ngaji TPQ, ngaji madrasah diniyah, teko ala-ala karo mabadi fikih. Di Kalimantan Tengah bisa jadi ketua MUI kabupaten. Mas Dimas ini santri Kalong, cara hijrah neng Papua aku iso dadi ketua ranting NU ning kono. Nggih, ora trimo ranting PC kabupaten. Nah, itu barokahnya hijrah. Dan orang-orang yang hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain itu ternyata karena beberapa hal. Ada yang karena utang. Kok sampean kok tengriki Pak? Ulun katok diberi debt kolektor, diberi tonggo-tonggo, nyawang wis ora tepak, ndiluk wae. Satu-satunya jalan hijrah. Berarti meninggalkan tanggung jawab Pak Kiai. Sing meninggalkan tanggung jawab siapa? Ini sementara. Kalau kita di sini terus gak lunas-lunas, duit dosa iprit ditagih, duit desa iprit ditagih. Peturah ini dok kolektor sendredeg, urung sampai nyaur, kowe wis kena jantung lemah. Hijrah dulu, tapi catat utangmu, jumlahnya jelas, siapa orangnya jelas. Kamu sebelum meninggalkan hijrah, surati siji-siji. Sabar, saya tak hijrah dulu. Jangan dulu hubungi, insya Allah kalau sudah ada, cepat segera tak lunasi. Doakan mulu, rokok moro-moro plencing. Koncomu sing ngutangi katok. Kineng di kabare gak ketok-ketok. Kenal kae, taib ngilang wong. Masya Allah. Ternyata banyak orang yang hijrah karena terlilit hutang. Betul, setelah 5 tahun, 7 tahun membangun ekonomi di sana. Berjibaku keringet diperes dikumpulke mantuk ning Jawa iso nglunasi. Sing nomor loro perkara wirang. Ya ku lurah ra dadi.
Jago lurah ora dadi, bondo wis kadung entek. Kok minggat-minggat hijrah? Oh coba artane minggat to. Hijrah. Mau wis bareng ngaji bring kok cek minggat ae. Hijrah. Neng di wonge hijrah minggat. Hijrah. Bar jago lurah entek-entekan bandane entek-entekan neng di wonge hijrah. Sapa wong hijrah krana Allah, maka dia akan diberi tempat yang layak. Allahumma amin. Wes sing duwe utang hijrah, sing wirang hijrah. Wirang niku sebabe kathah, ana sing jago lurah ra dadi. Tapi Pak Eko sok nek ora sida dadi yo aja mokel dadi ketua ngaji, engko ndak mokel. Engko gawe kaos caleg pedotan. Aja yo. Masuk dadi ora dadi yo. Piye? Piye caleg pedotan. Hijrah siji karena hutang, loro karena wirang. Nomor loro perkara kurang nomor telu. Timbang ning Jawa golek sandang pangan kangelan. Oh enggak meningkat, hijrah meningkat. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, membela agamanya Allah, setelah mereka dizolimi, maka mereka aku akan beri tempat yang baik di dunia. Tapi kan sekarang kita beragama nyaman, dimanapun kita dalam beragama nyaman. Tapi petuk debt collector ya ora nyaman loh. Wes hijrah. Ketika kita di sini kurang nyaman dengan keadaan ekonomi, hijrah. Jadi itu namanya hijrah makaniyah. Hijrah yang bermakna perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada hijrah maknawiyah. Secara maknawi, hijrah itu ada 4. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah. Hijrah secara keyakinan. Dari kufur menjadi iman. Dari kufur menjadi syukur. Itu i'tiqad. Dari kafir menjadi mukmin. Dari musyrik menjadi mukmin, itu i'tiqadiyah. Hijrah yang sifatnya keyakinan. Keyakinan ini pokoknya sampai ngaji Aqidatul Awan biar pun jelas. Kita meyakini ada aqaid 50, ada 50 akidah yang menjadi ketetapan kita. Dalam bermadzhab fikih kita meyakini ada mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dalam Quran kita meyakini ada Imam Asim bin Hafiz, itu yang kita yakini. Dalam ilmu tauhid kita meyakini ada namanya Syekh Abu Mansur al-Maturidi, Abul Hasan al-Ash'ari, kita meyakini itu. Kalau ada mazhab baru, madhab yang terbaik adalah madhabnya Soekarno. Tanah suci yang paling suci adalah Indonesia, yaitu kudu hijrah secara i'tiqad. Sing orang guyu gak paham. Pak Amir paham ya? Mana itu? Iya, paling paham. Ada orang yang mengatakan bahwa tanah suci itu ya tanah air. Tanah suci, tanah air itu dalam konteks kita bersyukur hidup di Indonesia, makan minum dari Indonesia. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan lebih suci dari Mekah. Terus haji rasa rono, terus gawe replika kaya ning Madiun ning Semarang. Cukup yang enggak. Ikut seperti itu harus hijrah. Mazhab Bung Karno. Itu mazhab kontinen. Itu namanya hijrah secara apa? I'tiqadiyah. Kemudian ada yang kedua, hijrah fikriyah. Pola pikir, mindset. Ini tidak keyakinan, tapi pola pikir, mindset. Contoh, mindset itu seperti wong nek ngumpulno duit terus iku tambah sugih apa tambah melarat?
Ya karek medit apa luman. Nek ngumpulno dibarengi karo luman bertambah la in syakartum la azidan. Karena banyak orang mengira dengan dia menggenggam dia akan semakin kaya. Buktinya tidak. Orang semakin menggenggam tidak mau mengeluarkan itu semakin tersiksa dan miskin. Mulane Mas Taib iku apal. Orang bakhil itu diuji dengan 4 hal. Apa Mas nomor 1? Hal. Orang yang pelit itu akan diuji dengan 4 hal. Keiling belas. Astagfirullah. 1. Sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga uangnya habis untuk berobat. 2. Orang bakhil itu akan diuji pikiran yang selalu gelisah, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi gelisah. Orang pelit itu yang dipikir anakku mangan opo, putuku mangan opo, buyutku mangan opo, bahkan diesesuk mangan opo. Lah yo mangan sego sak piring kok direwangi ra turu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ketiga, orang bakhil itu diuji dengan quta'ur rahim, orang rukun karo sanak raket. Anda bisa berkaca diri. Aku ki wong bakhil apa wong luman? Gampang. Kowe iku gampang kena masalah karo wong apa ora? Nek ngalor kena masalah, ngidul kena masalah, medit. Lho gampang kok medit itu gampang. Karo dulur gak rukun medit. Karo tonggo tukaran medit. Orang dermawan itu dimanapun disenangi wong, sampai musuh weng lo ngelem seneng. Enak duwe musuh wong luman, gue dhewe ngelem. Apa sakit yang tidak berkesudahan, gelisah yang selalu diderita. Yang ketiga, ora rukun. Nomor 4, siksa ketika sakratul maut. Nelongso. Kok do menengi do medit to terae. Loh, angen-angen yo medit yo gitu ya. Nah, itu namanya mindset. Pola pikir. Dan itu harus hijrah. Kalau orang seperti itu harus hijrah. Hijrah secara pola pikir namanya hijrah fikriyah. Setelah kita hijrah i'tiqad, kemudian hijrah fikriyah. Yang ketiga ada namanya hijrah syu'uriyah. Apa? Cita rasa. Cara berpakaian. Sing asale durung ngerti agama Islam, blondeng. Ketika mengenal tatanan agama menutup aurat. Sing bocah lanang-lanang celanane dijebol teko pupu. Ngerok misale. Lah ya wis ditutup celononan gak apa-apa, tapi napa? Tutupan, tidak membuka aurat. Itu namanya hijrah syu'uriyah. Tentang hiburan. Biasanya hiburane mungkarat. Ketika kita mengenal agama Islam dengan baik, hiburannya ngaji. Iki yo ngaji ku tuntunan. Kok ngaji digawe hiburan? Lah niki kudu hijrah ngene iki. Hijrah fikriyah. Lah yo ngaji ku tuntunan. Kok tambah mbok gawe hiburan? Niki kudu hijrah fikriyah. Iki pola pikir yang salah. Alam mulane yo lali wong ditudoi afate wong medhit papat takoki neh lali wis sesuk ngaji takoki neh yo lali. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim orang pelupa itu karena 3 hal. Kenapa menghafalkan sulit hafal? Ngapalne Quran gak apal-apal, ngapalke nazom gak apal-apal, ngapalne kajian gak apal-apal, itu karena 3 hal. 1, sering membaca patok tulisan kuburan. Parlan. Wih, 2007 ya. Ada yang suka seperti itu? Kok hobi piye? Pelupa. Jadi begini, orang yang ada di alam kubur itu masuk di alam namanya alam barzah. Yang alam barzah itu bagian dari alam jabarut.
Alam Jabarut itu mereka tahu kita tidak tahu mereka. Itu namanya alam apa? Alam Jabarut. Sehingga ketika sampan moco bok sawang patoke terus bok moco parlan, dia sudah bahagia, dia sudah seneng dipanggil. Lumrahe wong dipanggil mestinya dikasih sesuatu. Bareng bok moco parlan. So, ora oleh apa-apa. Nyusahno mayit. Sehingga akal kita ditarik seret. Jadi gampang lali. Mulane nek wis kadung maca wacake Fatihah kanggo kafaroe. Wis siji maca padhok kuburan. Nomor loro, karena sering melihat aurat kita sendiri. Sayyidina Ali itu punya julukan karramallahu wajhah. Orang yang disucikan dirinya namanya Sayyidina Ali, punya gelar karramallahu wajah itu karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat zakarnya, tidak melihat kemaluannya. Jadi kemaluannya Sayyidina Ali ditutupi dari matanya agar kecerdasannya terjaga. Makanya Sayyidina Ali dapat gelar karramallahu wajah saking terjaganya dia dari melihat kemaluannya. Hobi delok patok kuburan hobi lah, sing kuwi hobi apa ora? Lah nek hobi wis loro, sing nyebabno akalmu kurang. Apal kurang itu maksudnya hafalannya berkurang. Anak-anak yang menghafalkan itu pantangan, jangan maca patok kuburan, jangan melihat zakat, jangan melihat kemaluan. Sebisa mungkin tutupi dengan tanganmu atau dengan sesuatu yang membuat mata kita terjaga dari itu. Sing ketiga, nek cara taklimul muta'alim, orang pelupa itu karena amuba. Sering memakan sesuatu yang di situ ada amuba. Cara ngono putih-putih neng kangkung, neng kacang, neng apa jenenge apa? Mimik. Kadang-kadang istri kita itu berpengaruh terhadap lupa kita. Nek ngisai kacang ra tenanan. Sehingga putih-putih jek, kadang ora putih-putih ulere bareng jek ngringkuk kok. Nah, iku nek mbok pangan, iku nggarai gampang lali. Wis paham ya? Wis. Nah, terus aku mbok kon ngapal apa Pak Yai, wong yo padha wae. Wong duwe yo jek iling, ya ilingan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, hijrah i'tiqadiyah. 2, hijrah fikriyah. 3, hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah itu artinya cita rasa. Mulai dari hiburan, idola. Kalau zaman kita seneng hura-hura, kita mengidolakan. Apa Mas Taib idolamu? Ekstrada, siapa? Romai Rama. Nah, setelah kita mengenal Islam dengan baik, hijrah. Idolanya siapa? Idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kiai-kiai ini pembimbing, kakak pembimbing. Nek kowe mengidolakan Kiai Suloyo karena apa yang kita idolakan kadang tidak sesuai apa yang terjadi. Kalau kita mengidolakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak akan pernah Suloyo. Tapi mengidolakan kiai kadang yo kejebak. Kadang yo melakukan hal yang pangapunten yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Nanti mengidolakan Rasulullah, cara berpakaian, cara makan, cara pokoknya cita rasa. Karena orang mukmin itu ya sama. Kalau ada orang punya truk, kalau dia hijrah secara syu'uriyah, truknya kadang ditulisi hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Mas Taib sing duwe tulisi gagal wayoh. Nah, itu kan siapa yang melihat itu kan apa yang ditulis di kendaraan itu ya sesuai dengan karakter orang yang ada di dalamnya. Rumah yang di situ ada foto ulama, otomatis orang yang di dalamnya itu mencintai para ulama. Misal seperti itu. Itu namanya hijrah syu'uriyah. Lah hari ini buahnya orang yang hijrah besar-besaran dari konteks ini.
dari syu'uriyah ini. Gayane cara ngono. Ya cara bahasa paling penak napa? Gayane. Jadi mencirikan, karena memang dimanapun kita berada sebenarnya kita ini perang identitas. Gitu. Nek ono mobil tulisannya Arab, wong Islam apa wong kafir? Islam, itu identitas. Kalau kita ke mall, pangapunten misalnya nganggo sarung, nganggo kopiah, iku ketara wong Islam, ora Islam tok, NU barang kuwi. Iya, ora Islam tok. NU. Terus perang identitas lagi, sarung itu beda. Neng mall nganggo sarung BHS, sugih cah iki. Mulane kalau kita ingin menjadi salah satu bagian amal kita disaksikan dari jerih payah kita, nek tuku yo sarung sing larang terus mbok nggo salat. Nggo seksi, nek keringetmu iku bagian dari cara salatmu disekseni sarung sing mbok tuku, ngajimu disekseni karo sarung sing mbok tuku. Aja kok sarung sing kembali desa. Sarung dum-duman takmir masjid. Iku sing oleh seksi yo Pak Lurah karo takmir. Apa nih jenenge banyak namanya dipempeng 120 takmir sing ning masjid mu wong 3. Teko ning masjid jeneng tok pendak nampa sarung. Astagfirullah. Mane kula takmir hapus sing ning masjid wae sing catet ngentekno sarung tok kowe. Entekno sarung tok. Iya, sekali-kali kan keren kita beli sarung sendiri, misal pangapunten BHS regane pira 800, keren. Iki nyekseni aku. Ngaji yo nganggo iki. Terus apa? Salat yo nganggo iki. Keringetku. Ojo kok ngenteni kembali desa kok. Hadiah kok. Kok ngerimen. Itu namanya hijrah syu'ur.